Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jemaah yang semoga Allah berkahi kita semua. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, yang telah memberikan berbagai macam fasilitas hidupnya kepada kita. Dan disinilah kita dapat melihat atau kita dapat merasakan sifat Ar-Rahman, yaitu sifat maha pemurahnya Allah. Yaitu ketika seringkali kita lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Namun Allah tetap memberikan nikmat-nikmat tersebut tanpa henti. Dan di antara berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita nikmati sampai hari ini, ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan dan dilupakan oleh manusia, termasuk khatib secara pribadi yang fakir ini. Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu olehnya, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Jemaah, semoga Allah berkahi kita semua. Dalam satu hari, dari 24 jam yang kita miliki, 8 jamnya sudah kita gunakan untuk bekerja, 6 jamnya sudah kita gunakan untuk tidur. Kemudian untuk makan, minum, mandi, buang air, berangkat kerja dan lain sebagainya, kita totalkan 4 jam mungkin dalam satu hari. Sehingga dalam satu hari kita masih memiliki waktu luang sebanyak 6 jam. Dan 6 jam ini setiap hari kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk beribadah dan beramal, ataupun kita gunakan untuk hal yang sia-sia? Jamaah yang semoga Allah berkahi kita semua, jika orang barat mengatakan bahwa waktu adalah uang, tetapi kita sebagai seorang muslim kita katakan bahwa waktu itu lebih berharga daripada uang. Karena uang ketika habis, uang dapat dicari dan uang dapat kembali lagi. Sedangkan waktu, 1 detik yang terlewatkan, maka 1 detik itu tidak akan dapat kembali lagi selama-lamanya. Jemaah yang semoga Allah berkahi kita semua, sebuah analogi untuk menggambarkan betapa berharganya waktu ini, yaitu dalam urusan dunia, ketika seseorang akan berangkat ke bandara dan dia terlambat 5 menit dari jadwal keberangkatan pesawatnya, maka pesawat tersebut akan meninggalkannya dan tiket yang sudah dia beli akan menjadi sia-sia. Dalam urusan dunia, terlambat 5 menit akan menyebabkan kita kehilangan ratusan ribu rupiah atau bahkan jutaan rupiah. Dan dalam urusan akhirat, 5 menit itu lebih berharga daripada ratusan ribu ataupun jutaan ataupun bahkan ratusan juta rupiah. 5 menit saja terlambat kita bangun di waktu subuh, sehingga kita tidak dapat mengerjakan sholat sunnah fajar ataupun sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat subuh, yang mana 2 rakaat ini kalau kita kerjakan tidak lebih dari 5 menit. Dan ketika kita tinggalkan sholat ini, maka kita akan kehilangan pahala dunia dan seisinya. Hal inilah yang menggambarkan bahwa waktu itu sangat bermanfaat, sangat berharga, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat.
Kita ketahui bahwasanya masa muda adalah masa di mana seseorang memiliki waktu luang yang begitu banyak. Dan seringkali kita mendengar ucapan bahwa masa muda adalah waktunya untuk bersenang-senang. Bagi seorang pemuda muslim, ucapan ini sama sekali tidak tepat. Karena Rasulullah SAW mengingatkan agar kita memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya adalah manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu mudamu, dan manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Maka tidak tepat jika seorang pemuda muslim menghabiskan waktu mudanya untuk bersenang-senang saja. Jemaah, semoga Allah berkahi kita semua. Rasulullah SAW memberikan satu buah panduan bagi seorang muslim untuk menggunakan waktu-waktu dalam kesehariannya. Rasulullah SAW bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Yang artinya, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini pendek, kalimatnya ringkas, tetapi maknanya begitu mendalam. Dan memang Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan dengan jawami'ul kalim, yaitu Rasulullah selalu berbicara dengan kalimat-kalimat yang ringkas, singkat, namun penuh dengan makna. Maka penting bagi kita untuk mengingat hadis ini agar kita dapat jadikan kunci, kita jadikan panduan dalam mengatur waktu-waktu kita, ataupun kita jadikan panduan dalam memanajemen waktu kita. Hadisnya sangat pendek. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jemaah, semoga Allah berkahi kita semua. Saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian, marilah kita selalu berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Baik itu tidak bermanfaat untuk urusan dunia maupun tidak bermanfaat untuk urusan akhirat. Kita kurangi bergadang sampai malam sehingga kita dapat meninggalkan sholat subuh. Kita kurangi obrolan-obrolan yang kurang bermanfaat dan kita ganti dengan obrolan yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita kurangi menonton acara yang hanya berisi kebohongan dan rekayasa, ataupun acara yang hanya berisi menzalimi orang. Dan kita ganti dengan menonton ceramah agama ataupun menonton kajian ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Kita kurangi bersenang-senang dengan nyanyian-nyanyian. Kita ganti dengan membaca Al-Quran ataupun membaca buku pengetahuan. Kita ganti kegiatan-kegiatan kita yang tidak bermanfaat dan kita ganti dengan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain ataupun kegiatan yang bermanfaat bagi agama kita. Jika kita lihat orang-orang besar, yaitu orang-orang yang memiliki prestasi di dalam hidupnya, baik itu prestasi dunia ataupun prestasi dalam agamanya, maka kita akan temukan mereka sangat jarang sekali atau hampir tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Dan mereka adalah orang yang paling efisien dalam menggunakan waktunya, sehingga mereka dapat meraih prestasi tertinggi dalam hidupnya. Sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, dia habiskan waktu mudanya untuk mendatangi sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Dia datangi untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi yang belum pernah ia dengarkan. Ia korbankan kesenangan masa mudanya untuk menimba ilmu. Sehingga pada satu waktu Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai penasihat khalifah, sejajar dengan sahabat-sahabat Nabi yang telah tua yang lain. Padahal di saat itu umur Ibnu Abbas hanya baru belasan tahun. Imam Syafi'i di umurnya yang 7 tahun dia telah mampu menghafal Al-Quran. Ketika umurnya 10 tahun dia telah menghafal kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Dan di umurnya yang 15 tahun Imam Syafi'i telah diizinkan untuk berfatwa, telah diizinkan untuk mengeluarkan fatwa oleh ulama-ulama yang lebih tua darinya. Dan karya-karyanya, tulisan-tulisannya, buku-bukunya, dan hasil pemikirannya tersebar di seluruh dunia
dan masih dipelajari sampai hari ini. Sultan Muhammad Al-Fatih, dia habiskan masa mudanya untuk mempelajari berbagai cabang ilmu agama. Ia gunakan masa mudanya untuk mempelajari strategi perang. Di umurnya yang 10 tahun, dia telah mampu berbicara dalam 7 bahasa. Dan di umur 21 tahun, dia telah memimpin pasukan muslim terbesar saat itu untuk menaklukkan Konstantinopel. Jemaah yang semoga Allah berkahi kita semua, selama ini waktu luang kita telah kita habiskan untuk apa? Prestasi apa yang akan kita capai dalam hidup kita? Tanyakan kepada diri kita, kontribusi apa yang akan kita berikan kepada agama ini? Tanyakan juga kepada diri kita, kontribusi apa yang akan kita berikan untuk bangsa dan negara. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jemaah yang semoga Allah berkahi kita semua. Al-Imam Al-Basri memberikan nasihat kepada kita. Beliau mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Maka apabila sebagian hari telah berlalu, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Dan apabila hilang sebagian dirimu, maka dikhawatirkan akan hilang seluruhnya darimu. Jemaah semoga Allah berkahi kita semua. Waktu yang kita miliki itu adalah umur kita. Hari-hari yang kita lewati itu adalah umur kita. Maka pastikan waktu-waktu kita ini kita habiskan untuk beribadah, beramal, dan juga memberikan manfaat. Jangan pernah takut untuk letih beribadah. Jangan pernah takut untuk lelah beramal dan mengerjakan kebaikan serta memberikan manfaat. Karena dunia ini memang tempatnya berletih-letih. Karena dunia memang tempatnya untuk bersusah payah. Imam Ahmad ketika ditanya, kapankah seorang mukmin itu beristirahat dari mengerjakan kebaikan-kebaikan? Maka Imam Ahmad menjawab, istirahatnya seorang mukmin adalah ketika pertama kali telapak kakinya menginjakkan surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mampu memanfaatkan setiap waktu luang yang kita miliki. Kita gunakan untuk mengerjakan ibadah, mengerjakan amal, agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dan agar kita menjadi sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang memiliki ataupun dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa masiihud dajjal. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.